Terima kasih pemirsa, Anda masih di Newsroom Today dan kita akan mendengar seperti apa informasi mengenai SP3 langsung dari gedung KPK. Silakan rekan Lydia. Ya baik, terima kasih Tiara dan juga Priscilla. Kembali kita akan membahas mengenai penerbitan SP3 oleh KPK di mana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau Undang-Undang KPK yang baru tersedia opsi SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan di mana KPK ini memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP3 atas kasus dugaan korupsi jika tidak tuntas dalam kurun waktu 2 tahun. Dan beberapa hari yang lalu ini KPK dikabarkan akan menerbitkan SP3 untuk 4 kasus. Apa saja daftar kasusnya? Dan untuk mengetahui saat ini sudah bersama dengan saya juru bicara KPK Febri Diansyah. Selamat malam Mas Febri, apa kabar Mas? Malam. Mas, kemarin beberapa hari yang lalu ini dilakukan RDP atau rapat dengan pendapat antara DPR dengan Komisi 3 DPR dengan KPK. Ini dikabarkan bahwa KPK akan menerbitkan SP3 untuk 4 kasus. Apa saja daftar kasusnya Mas? Jadi sebenarnya kan pertanyaan awal dari DPR ya, dengan adanya aturan baru soal SP3, apa indikatornya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ada berapa kasus yang akan di SP3? Nah, kami jelaskan untuk jawaban pertama, indikatornya mengacu ke KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Indikatornya ada 3. Pertama, tidak cukup bukti. Yang kedua, bukan tindak pidana. Yang ketiga, demi alasan hukum. Nah, di alasan ketiga inilah kita bicara tentang kalau ada tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, atau misalnya kasusnya daluarsa, sudah lewat daluarsa penuntutan begitu, 18 tahun untuk ancaman hukuman 20 tahun atau seumur hidup misalnya. Dan dari 3 alasan ini tentu kita bisa melihat. Nah, kemarin yang disampaikan oleh pimpinan, kalau bicara soal kasus yang di SP3, maka yang paling mungkin alasan yang ketiga, yaitu terhadap sejumlah perkara yang tersangkanya meninggal dunia. Yang diidentifikasi, yang disampaikan Pak Alex ya kemarin itu ada 4. Nah, 4 ini misalnya kemarin yang baru saja kami tangani itu pengembangan suap Lapas Sukamiskin. Salah satu tersangkanya meninggal dunia. Kemudian dulu kita ingat ada kasus di daerah ya. Kasus di daerah, tersangkanya juga meninggal dunia. Seingat saya daerah di Kalimantan itu. Kemudian ada kasus suap pemilihan deputi senior gubernur Bank Indonesia dan kasus TPK terkait dengan alat kesehatan. Jadi memang ada beberapa tersangka yang sudah meninggal dunia. Meskipun kita perlu pahami sebenarnya tanpa di SP3 secara otomatis demi hukum perkara itu sudah berhenti. Karena ada klausul di pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Kalau tersangka meninggal dunia maka otomatis penuntutannya berakhir. Nah, kalau penuntutan berakhir ya tidak mungkin penyidikan akan berlanjut terus. Oke. Lalu kapan SP3 tersebut akan diterbitkan untuk kasus-kasus yang tadi sudah disebutkan Mas? Saya kira belum ya sampai saat ini, dan kami juga masih perlu melihat apakah perlu atau tidak perlu dilakukan SP3. Pertanyaan kemarin itu adalah kalau diberikan SP3 itu yang memungkinkan yang mana gitu. Nah, yang paling memungkinkan ya terkait dengan tersangka yang meninggal dunia. Meskipun secara hukum semestinya tanpa SP3 pun kasusnya tetap berhenti untuk perkara yang bersangkutan. Gitu. Oke. Untuk rincian tersangka tersebut bisa dijelaskan Mas? Tadi sudah saya sampaikan ya, saya kira kasusnya kalau untuk orang per orangnya belum bisa disampaikan sekarang kecuali nanti sudah benar-benar diterbitkan gitu SP3-nya. Tapi kurang lebih kasusnya itulah. Oke, lalu bagaimana terkait dengan kelanjutan kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur PT Pelindo II, R. Jalino? Apakah ini kemudian juga masuk dalam kriteria penerbitan SP3? Saya kira tidak masuk ya, karena pertama alasan tidak cukup bukti jelas tidak masuk. Alasan bukan tindak pidana tentu saja juga tidak masuk. Alasan yang ketiga juga kami kira tidak memenuhi ya. Penyidikannya masih berjalan sampai dengan saat ini. Memang butuh waktu yang lebih lama. Kenapa butuh waktu yang lebih lama? Itu sudah dijelaskan juga oleh pimpinan. Ada hambatan untuk misalnya pengumpulan bukti di negara lain karena ada 2 otoritas yang berbeda gitu.
hukum Indonesia tidak bisa diterapkan di negara lain. Kita harus tunduk dengan mekanisme aturan di sana, dan aturan itu terkait dengan kebutuhan perhitungan finalisasi kerugian keuangan negara. Oke, baik Mas Febri, lalu apakah ada kemudian PR untuk komisioner KPK yang baru ataupun pesan-pesan dari komisioner KPK di periode 2015-2019 untuk kemudian ini menjadi tanggung jawab mereka untuk di periode berikutnya, Mas? Apa saja ada PR-nya? Saya kira sama saja ya, semua kasus yang berjalan itu kan yang belum selesai ya dilanjutkan di periode berikutnya, karena penyidikan yang berjalan itu kan tidak bisa dipaksakan harus selesai dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan tindak pidana umum saja sebenarnya tidak ada batasan. Yang agak aneh ketika tindak pidana korupsi yang lebih kompleks itu justru seolah-olah ada batas waktu 2 tahun. Ini yang jangan sampai keliru kita memahaminya. Oke, baik, terima kasih Mas Febri. Ya, baik Tiara dan juga pemirsa, tadi disampaikan bahwa KPK menegaskan bahwa penerbitan SP3 ini adalah untuk tersangka kasus korupsi yang sudah meninggal. Di mana untuk ada tadi disebutkan ada 4 kasus di mana kasus tersebut masih adalah pengembangan lebih lanjut untuk melihat kriteria-kriteria mana yang lebih memungkinkan untuk diterbitkan SP3. Demikian sementara Tiara dan juga Priscila, informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Lydia dan selamat bertugas kembali.